Kiriman kepala babi. Kiriman Ini kepala dinilai babi. Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Kan udah mah jadi dimasak, bangkai, udah dimasak aja. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Kantor Tempo kembali lagi mendapatkan teror setelah kemarin kepala babi, sekarang dikirim bangkai tikus. Ini sebuah ancaman atas kebebasan pers. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Ada orang pakai motor bawa paket antar menyebut ini untuk Francisca, hanya itu. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Yang jelas mereka adalah musuh kebebasan pers dan demokrasi. Salah sasaran kalau tujuan peneror adalah membungkam karena jurnalis Tempo tidak mudah karam. Ancaman hanya memperkuat nyali karena keberanian tidak bisa dibeli. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Salam rekan-rekan Modernis News dimanapun Anda berada. Kembali kita akan membahas persoalan sosial, politik, hukum yang ada di Indonesia. Kali kita akan membahas mengenai pengiriman paket kepala babi dan juga beberapa potongan bangkai tikus ya ke kantor Tempo. Tentu isu ini menjadi sangat-sangat ramai diperbincangkan oleh netizen. Salah satunya adalah teror yang dialami oleh Tempo merupakan bagian ya dari pembungkaman jurnalisme begitu. Tetapi yang menarik adalah pernyataan dari kantor kepala kepresidenan Hasan Nasbi ya, soal paket kepala babi ini agar dimasak saja begitu. Kiriman kepala babi. Kiriman Ini kepala dinilai babi. Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Kan udah mah jadi dimasak, bangkai, dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu, Pak. Gimana Pak responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin dari Mbak. Itu kan semacam dosa gitu. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bicara, kirimin dari Mbak. Tapi asal sudah dilakukan. Ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu benaran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Jadi menurut saya nggak usah dibesarkan. Ya, tapi komitmen soal kebebasan pers di era Pak Prabowo ini tetap Ada yang dihalang-halangi bikin berita kan? Kalau nggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang di stop buat bikin berita dan wawancara nggak? Itu artinya kebebasan pers kita. Ada yang takut nggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi nggak untuk berita di istana? Kan nggak ada. Itu artinya nggak ada kebebasan pers ya. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita, boleh kan? Masih boleh siaran bocor halus kan? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah nggak ikut campur sama sekali, nggak ganggu sama sekali. Pemerintah itu hanya berusaha meluruskan kalau di medianya salah paham, kita luruskan. Kalau salah nulis statement, kita luruskan. Sisanya kan nggak ada tindakan apa-apa dari. Kalaupun ada yang merasa dirugikan, lapor ke Dewan Pers. Tanggapan daripada kantor kepala kepresidenan yang menganggap bahwa tindakan pengiriman paket kepala babi dan juga potongan ya, bangkai tikus itu bukan merupakan satu ancaman terhadap kebebasan pers ya. Itu pernyataan daripada kantor kepala kepresidenan. Dan bagi Hasan Nasbi ya dimasak saja itu kepala babi ya, sehingga ini menyebabkan satu bentuk ya bagaimana cara berkomunikasi atau jubir pemerintahan ini seakan-akan mengentengkan satu peristiwa yang dialami oleh jurnalisme Tempo ini. Ya, kemudian kita lihat bagaimana video ya dari Tempo soal pengiriman paket kepala babi. Buka langsung nggak? Buka nggak? Ngapain? Ada alamatnya? Nggak ada. Apa bang? Daging. Kepala babi kan? Iya. Coba buka. Iya ini. Tuh. Babi kan? Nggak salah ya. Ya. Coba.
Oh iya, kepala babi ini. Ya, kepala babi ya. Tanpa telinga ini. Siapa tadi yang nerima, Bang? Awal. Tadi Dica bawa dari bawah, Heeh. kotak besar, dikirimi paket tidak dikenal, terus dibawa ke lantai kerja kami di Tempo, ikut buka dari awal, udah bau-bau busuk tuh. Pas dicek bawa ke bawah bener kepala babi juga. Ini menjadi disambut oleh netizen ya, netizen yang kemudian bersuara terkait dengan pengiriman paket kepala babi ini. Tempo diintimidasi. Pengiriman kepala babi dengan telinga terpotong dan bangkai tikus yang terpenggal kepada Tempo adalah simbol penghinaan terhadap dunia jurnalisme. Modus-modus seperti ini bukanlah hal baru di dunia politik. Mereka yang merasa kepentingannya diusik, melabeli orang-orang vokal sebagai provokator, lalu berusaha membungkam dengan cara-cara kotor. Kepala babi, tikus terpenggal adalah pesan tersirat yang mengatakan Anda bisa jadi seperti ini suatu hari nanti. Tidak penting siapa pengirimnya, yang jelas mereka adalah musuh kebebasan pers dan demokrasi. Salah sasaran kalau tujuan peneror adalah membungkam karena jurnalis Tempo tidak mudah karam. Ancaman hanya memperkuat nyali karena keberanian tidak bisa dibeli. Ya, kita dan kami juga bersama Tempo menanggapi pernyataan daripada Hasan Nasbi, netizen ini bersuara. Emang ya, kelakuan pejabat Indonesia seringkali membuat kita tuh nggak habis pikir. Kok ada sih manusia semacam ini dikasih jabatan? Bahkan saya tuh sering banget gitu bertanya-tanya, kok ada sih orang setolol ini jadi pejabat di Indonesia? Bayangkan ketika diwawancara nih, kepala kantor komunikasi ketika diwawancara oleh wartawan yang menanyakan gimana tanggapannya terkait Tempo yang dikirimi kepala babi, dan itu adalah bentuk intimidasi atau ancaman terhadap pers gitu ya, teror terhadap pers. Jawabannya ini, udah dimasak aja. Mau ngelucu tapi kok ya nggak tepat. Kan bisa aja berikan statement yang menyejukkan, yang damai, yang menunjukkan komitmen menjunjung demokrasi dan menjaga pers. Seorang kepala kantor komunikasi presiden loh, ngomongnya kayak gini udah. Aduh, ini sih tolol banget sih bahasanya. Kemudian kita saksikan video yang lain. Setelah kemarin ramai kantor Tempo dikirim kepala babi yang dipotong kupingnya, hari ini kantor Tempo diteror oleh kiriman lagi bangkai tikus nih, 6 bangkai tikus yang dipenggal kepalanya. Jadi memang betul komentar abang ini nih, semakin hari semakin kelihatan otoriternya pemerintah. Dan ditambah ada respon dari kepala kantor komunikasi presiden yang seolah-olah meniadakan ruang pers yang harusnya dijaga di ruang demokrasi. Dia bilang ketika ditanya wartawan gimana tanggapannya terkait Tempo dikirimi kepala babi, dimasak aja coba. Jawaban sungguh jawaban tolol dari seorang kepala komunikasi presiden. Jadi hati-hati teman-teman semua, semakin hari semakin mengkhawatirkan. Semoga selamat dan kita sama-sama saling jaga satu sama lain. Salam demokrasi. Kantor Tempo kembali lagi mendapatkan teror setelah kemarin kepala babi, sekarang dikirim bangkai tikus. Ini sebuah ancaman atas kebebasan pers dan sebuah pembungkaman. Ya, semakin kita berada di jalur kebenaran, maka akan semakin banyak cobaan. Selain itu juga kalau kita lihat misalnya Mutia Hafid ya, salah satu mantan jurnalis juga ya, memberikan komentar. Saya sebagai mantan jurnalis menyayangkan tentu dan silakan saja nanti laporkan gitu ya, supaya ketahuan begitu siapa yang kirim ke legasi. Ada arahan nggak dari Prabowo terkait dengan hal ini begitu? Tadi lebih banyak ekonomi ya, maksudnya kita tadi kepada membahas ekonomi khususnya persiapan lebaran. Kemudian kami yang mewakili pemerintah, kan kami Menteri Komunikasi juga membawa di pers begitu ya. Ini kita menyayangkan dan silakan akan mendorong teman-teman Tempo untuk melaporkan secara hukum kepada presiden. Artinya Pak Prabowo masih concern sama kebebasan pers ya begitu ya Bu? Pasti ya, masih. Kita tidak pernah berubah dalam rangka kebebasan pers sampai saat ini juga. Kita lihat berbagai masukan justru ditampung oleh pemerintah presiden, juga ada masukan-masukan dari masyarakat, di sosial media pun beliau mengenalkan dan beberapa kebijakan kan dikoreksi.
Kemudian kita juga menyaksikan bagaimana akibat daripada peristiwa ini ya, Tempo juga melaporkan kejadian ini kepada kepolisian. Nah, kita wartawan, sekarang mungkin wartawan Tempo, besok mungkin wartawan dan kawan-kawan yang lain. Jadi tentu prosesnya itu seperti yang sudah ramai, itu datang pas hari Rabu kemarin. Rabu itu dikirim oleh seseorang yang tidak kita kenal, terus dititipkan. Biasa tuh. Jadi kalau di gedung Tempo itu kalau ada barang, paket, makanan termasuk itu dititip di security, nanti diambil oleh, nah itu ditaruh. Nah di situ tertulis untuk Francisca. Oke, terus hari itu nggak datang. Francisca datangnya baru keesokan harinya, hari Kamis, dibawalah paket itu sore-sore rasanya naik ke atas, dibuka. Ya biasa, ada orang pakai motor bawa paket antar, menyebut ini untuk Francisca, hanya itu. Pakai helm, pakai ya atribut, itu belum begitu detail ya. Enggak ditanya ya Mas, kan paketnya cukup besar ya. Mungkin ditanya itu siapa pengirimnya. Enggak, itu hanya dicatat untuk siapa? Itu hanya dicatat untuk siapa? Gitu. Dan kemudian kita sudah punya CCTV motornya itu sudah kita serahkan ke polisi. Rasanya sudah cukup jadi petunjuk gitu. Biarlah nanti itu menjadi alat petunjuk buat menelusuri sampai detail dan menemukan pelakunya. Lagi-lagi, ya ini perlu kita tekankan. Ini bukan peristiwa tunggal. Ini adalah tindakan atau teror yang kesekian kali, mungkin sudah berkali-kali. Yang kita laporkan ke polisi itu 2 kali. Yang tidak kita laporkan sudah tidak terhitung. Nah, ini rasanya adalah eskalasinya sudah kita anggap tinggi. Kita berkonsultasi sama teman-teman koalisi, ada YLBHI, LBH Jakarta, ada AJI, ada LBH Pers, kita putuskan melapor. Sekali lagi ingin saya tegaskan, ini bukan semata-mata soal temponya gitu loh. Kita ini ya bisa aja, karena kadang-kadang kita pikir sudahlah, nanti besok diteror, nanti besok aman. Tapi rasanya ini masa-masa yang Republik yang tidak baik-baik saja. Nah, dan rasanya kita yang harus minta perlindungan bahwa profesi kita ini dilindungi oleh undang-undang. Kita bekerja ini untuk kepentingan publik, nggak boleh dong main di teror-teror. Ya itu tadi ya, Tempo akhirnya melaporkan kepada kepolisian dan kita berharap agar kepolisian mampu untuk mengusut secara tuntas siapa dalang di balik pengiriman paket kepala babi ini. Dan tentunya kita bersama Tempo. Terima kasih rekan-rekan dan selamat menjalankan aktivitas kembali.